Sobat 7, welcome back to Ask the Doctor barengan sama saya Lisa Anissa dan juga saya Dr. Yosi. Oke, kali ini kita bakal ngebahas soal tulang ya kan dok. Nah dok, ini nih ngebahas soal tulang sendiri. Sebenarnya tanpa disadari kita juga ada yang memiliki kelainan ya, terutama dari posturnya. Ada kalau misalnya teman saya lihat itu kok agak miring gitu ya, itu kira-kira apa ya dok? Oke, tulangnya jadi miring kiri miring kanan. Pengen tahu juga itu kenapa ya dok? Atau kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya di sini? Boleh, yuk kita duduk dulu yuk. Oke. Dokter di mana di sini? Kita sempat nanya nih soal kelainan mungkin dari postur tubuh ya, ada yang agak miring ke kanan, ke kiri. Itu sebenarnya kenapa sih dok? Oke, miring kiri dan kanan pada tulang belakang mungkin itu yang dimaksud dengan skoliosis. Oke. Orang gampangnya bilang skoliosis itu tulang belakangnya miring kiri miring kanan. Tapi sebenarnya skoliosis tidak sesederhana itu. Selain miring kiri kanan, tulang belakangnya juga mengalami perputaran ke sana. Betul, sehingga posturnya dia nggak tegak lagi, tapi kita melihat mungkin ada bahu yang lebih tinggi sebelah, panggul yang tinggi sebelah ke sana. Dan setiap orang itu punya lengkung yang bisa berbeda-beda. Jadi sesama yang punya skoliosis belum tentu lengkungannya sama. Ada yang di bagian dada, ada yang di bagian tulang pinggang. Jadi yang pada normalnya lengkungannya itu lurus, tapi yang ini berbentuk mungkin ada lengkungannya seperti huruf S atau seperti huruf C. Jadi ada yang punya satu lengkung, ada yang punya dua lengkung. Itu penyebabnya apa ya dok? Apakah itu bawaan dari lahir kah? Atau ketika kita dewasa itu bisa jadi berubah seperti itu? 80% dari penderita skoliosis itu penyebabnya idiopatik, alias kita nggak tahu kenapa. Bukan salah ibunya, bukan salah anaknya, tapi pada saat dia tumbuh tiba-tiba jadi miring saja ke sana. Nah, sisanya 15% sampai 20% baru memang ada penyakit penyertanya di situ. Jadi skoliosis gara-gara memang dia punya penyakit yang lain. Seberapa bahayanya tuh dok? Jadi skoliosis itu sendiri kita akan bagi menjadi tahapnya. Ya, jadi ada kalau misalnya lengkungannya kurang dari 20 derajat, 0 sampai 20 derajat kita bilang skoliosis ringan. 20 sampai 40 derajat kita bilang skoliosis menengah, lebih dari 40 derajat itu skoliosis yang berat. Kalau skoliosisnya ringan, kurang dari 20 derajat dan nggak ada keluhan, kadang-kadang nggak usah diterapi juga nggak apa-apa kok. Tapi nanti balik lagi ke biasa? Mungkin enggak. Kita pun kalau diperiksa mungkin sedikit banyak ada lengkungannya sepanjang dia masih ringan dan nggak ada keluhan. Ya, biasanya kalau cuma 5 derajat, 10 derajat masih oke. Badan kita masih bisa mengkompensasi sana. Tapi kalau dia cukup berat, 20 sampai 40 derajat, apalagi terjadi di anak-anak, kita akan sarankan untuk fisioterapi, ya. Kemudian latihan yang khusus dengan lengkungannya, spesifik dengan jenis lengkungannya, dan juga kalau di anak-anak penting buat pemakaian brace. Nah, kalau misalnya udah berat banget, itu penting sekali untuk pemakaian brace, walaupun sudah usia dewasa. Karena pada saat udah usia dewasa nih, saking besar lengkungannya, gravitasi akan narik terus sehingga setiap tahun masih bisa ada pertambahan 0,5 sampai 1 derajat. Perlu nggak sih dok kayak treatment surgery gitu? Itu pilihan terakhir. Kalau memang misalnya skoliosisnya sampai mengganggu banget, menekan saraf, kemudian sampai mengganggu fungsi jantung, fungsi paru, itu pilihan terakhir. Moga-moga nggak usah sampai ke sana. Sebenarnya yang sering kerasa pada yang mungkin dari tadi yang ringan atau yang berat apa ya dok? Rasanya mungkin sakit kah atau apa? Kalau pada anak-anak kadang-kadang malah dia nggak ada keluhan, tahu-tahu sudah berat. Ya. Lain kalau misalnya nanti sudah dewasa, dia baru mulai merasa tuh kalau badannya nggak seimbang. Paling pertama yang sering dirasa adalah sakit atau gampang letih pada salah satu posisi. Pada bahu kanan, kok sakit terus-terusan ya, yang nggak hilang-hilang. Dipijit pagi, sorenya udah pengen dipijit lagi. Situ, itu yang paling sering dirasa. Kemudian secara kosmetik, biasanya mulai tuh, kok pakai baju nggak pernah sama sih kiri kanan kok, nggak pernah simetris, jatuhnya jelek mulu, karena satu punggung lebih tinggi dibandingkan yang sebelahnya. Kesana. Tadi kan ngomongin soal faktor usia nih, karena ini tuh terjadi ketika pertumbuhan ya, masa pertumbuhan.
Yes, Gitu. jadi skolosis ini paling sering terjadi pada anak perempuan. Oke. Ya, anak perempuan jauh lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Kemudian pada usia remaja, jadi sekitar 10 sampai 15 tahun, di mana mendekati masa-masa menstruasi pertama ya, itu pertumbuhan tulang sangat pesat di sana. Begitu tulang berhenti tumbuh, biasanya bentuk tulang kita akan cenderung lebih stabil. Jadi kalau sampai kita usia remaja nih, skolosisnya masih cuma 15 derajat, 17 derajat, biasanya dia nggak akan bertambah banyak kok, karena tulangnya sudah stabil. Ya, kecuali kalau tadi yang berat di atas 40 derajat. Oke. Tapi kalau di anak-anak 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun usia remaja, 15 derajat, 20 derajat kita harus mulai aware karena seiring dengan pertumbuhan tinggi badannya, skolosisnya bisa sangat progresif. Dalam hitungan bulan derajatnya bisa berubah. Oke, dan itu cepat ya? Betul, progresnya. betul. Oke. Nah, ini cara preventifnya nih supaya kita bisa mencegah agar itu tidak terjadi gimana? Yang pertama, kita harus mengenalin dulu secepat mungkin kalau misalnya ada skolosis. Ya, kita mulai dari yang paling gampang, memperhatikan seorang anak, bagaimana letak panggul, ketinggian kiri kanan, kemudian bahunya kiri kanan. Kalau kita lihat dia miring sebelah dan kita curiga ada skolosis, maka kita coba diulang pada saat posisi membungkuk. Yang kita bilang seperti ada dari gas. membungkuk. Yes, Kayak jadi bungkuk seperti bisa kayak buka. Kemudian kita lihat perbandingan kiri dan kanannya, apakah ada perbedaan tinggi sebelah. Kalau memang ada perbedaan tinggi, ada baiknya segera konsultasikan ke dokter. Karena mungkin saat itu butuh pemeriksaan lebih lanjut seperti ronsen buat melihat seberapa besar lengkung dari skolosisnya. Oke, dan itu dilihatnya pakai alatnya dari dokter ya? Nggak bisa kita lihat kasat mata gitu, oh ini kayaknya... Perbedaan tinggi kiri kanan saja paling bisa dari dengan situnya kasat aja mata. ya? Betul, nanti ukuran berapa derajatnya baru saya ukur dengan alatnya. Oke. Sampai umur berapa dok kita bisa, oh ya ini kayaknya pas nih, udah nih dia berarti nggak punya ini gitu. Sampai umur 17 tahun kan? Kurang lebih kalau anak perempuan sampai tulangnya berhenti tumbuh itu sekitar 15 tahun. Kalau anak laki-laki sedikit lebih 17-18 tahun, sedikit lebih lama. Sebagai orang tua bagusnya kita memperhatikan postur tubuhnya juga ya. Betul. Oke, sebelum itu dia tadi karena cepat banget ya dia berubahnya. Iya. Oke. Jadi postur tubuh ini sebenarnya sesuatu yang cukup penting. Kita sebagai orang tua, sebagai tante, sebagai guru atau sebagai pengajar ya, kalau misalnya melihat postur yang miring, kayak kita harus mulai aware, kita harus mulai beri perhatian apakah bertambah progresif atau bertambah parah kemiringannya. Karena usia sangat menentukan keberhasilan dari koreksi skolosis. Oke, nah ini berbicara mengenai penanganan sendiri, tadi dokter sempat bilang braces, apa brace ya? Itu apa ya dok, kayak gimana ya? Jadi kalau untuk penanganannya ya, pertama latihan dulu. Jadi kalau misalnya skolosisnya sedang, kita akan berikan latihan. Latihan yang saya ajarkan namanya Scott Based Practice. Itu latihan yang memang spesifik buat skolosis. Jadi di Scott Based Practice ini kita membagi skolosis jadi 7 macam. Dan setiap macamnya itu ada latihannya. Jadi kalau yang bagian punggungnya lengkungnya ke kanan, latihannya seperti apa. Kalau pinggangnya lengkungnya ke kiri, latihannya seperti apa ke sana. Nah, untuk skolosis yang berat tadi, baru kita pakai brace. Brace itu kita gunakan namanya Gensingen brace. Oke. Itu bikinnya gimana dok? Apa kita pakai terus-terusan gitu? Iya. Jadi brace buat skolosis ini nggak bisa sembarangan juga kita beli udah jadi. Nah ya. Setiap brace harus dibuat khusus buat seseorang. Beda-beda. Jadi bukan hanya latihannya saja yang beda, tapi brace-nya pun sangat spesifik buat setiap orang. Dan brace-nya kita harus mempertimbangkan juga koreksi bukan cuma kiri kanan, tapi juga perputaran yang tadi. Nah, jadi secara 3 dimensi kita koreksi. Nah, brace yang saya pakai namanya Gensingen brace. Dia kita gunakan dengan cara scanning pertama kali. Jadi badan seorang anak itu akan di-scan sesuai dengan lengkungannya. Nanti dari hasil scanningnya akan didesain brace-nya seperti apa, kemiringannya seperti apa, baru dicetak dan akan di-fitting pada anak tersebut ke sana. Berapa lama dok harus pakai itu dok sampai akhirnya? Selama mungkin dia pakai, jadi sehari sebisa mungkin dia pakai 22 jam. Wow. Termasuk saat tidur karena itu sangat penting. Karena kemudian dibuka hanya pada saat dia latihan atau mandi. Ya,
Oke, dan dipakai sampai usia pertumbuhan tulangnya kurang lebih selesai. Jadi kalau anak laki-laki tadi 17-18, kalau anak perempuan sekitar 15-16 tahun. Oke, jadi possibilities untuk kembali normal lengkungannya karena kita sudah treatment itu 100% atau berapa persen? Untuk menentukan keberhasilan suatu terapi skoliyosis, kita punya beberapa faktor. Pertama, pasiennya sendiri. Ya, pasiennya harus latihan, dia harus rajin pakai brace-nya, ya. Kemudian dari dokternya akan bikinin dan follow up setiap 3 bulan. Dan tentunya keberhasilannya yang sangat ditentukan dari orang-orang sekitarnya. Latihannya spesifik, jadi kalau nanti ada adik kita mungkin dia mau berbagi mengenai cerita skoliyosis tubuhnya, kita akan lihat beberapa latihan yang khusus buat dia. Oke. Jadi udah ada treatmentnya ya dok ya? Yes, ada latihannya supaya ototnya cepat kuat dan lentur, dan juga pemakaian brace-nya. Oke. Nah, seberapa besar sih dok efek dari kita mengabaikan treatment skoliosis ini? Skoliosis biasanya mulai ada timbul keluhan gara-gara ada imbalance muscle atau ototnya nggak seimbang. Gara-gara strukturnya miring kiri kanan, satu otot kadang-kadang lebih kaku, lebih kencang sehingga bolak-balik dia pegel lagi. Paginya dipijit, sorenya udah pingin dipijit lagi. Ya, itu keluhan yang paling sering. Nah, kalau skoliosis sampai berat banget, sampai besar banget, dia juga kita khawatir dia akan mengganggu dari fungsi jantung dan paru-paru sehingga gampang capek, sesak nafas, dan juga kalau misalnya dia miringnya besar banget, dia juga sering yang kita khawatirkan adalah sampai mengganggu fungsi saraf. Karena dari tulang belakang itu banyak sekali saraf yang lewat di sana. Jadi pertama kali buat kita mendeteksi atau kita mulai curiga nih, kira-kira ada skoliosis atau enggak, biasanya kita akan lihat dari posturnya. Kayak Mbak Lisa nih, coba Mbak Lisanya berdiri, boleh berdiri sebentar. Kemudian kita akan lihat apakah panggulnya satu lebih tinggi, apakah bahunya satu lebih tinggi, ya kadang-kadang begini, atau kadang-kadang kepalanya yang lebih miring. Tuh. Kalau kita curiga dia ada miring sebelah, maka kita akan mintalah untuk melakukan namanya Adam test. Nah, ini gampang dan bisa dilakukan di rumah. Kita cuma tinggal buka kaki selebar bahu, hadap sana aja. Good. Kemudian bungkukin badannya ke depan. Dan kita lihat dari belakang. Kalau misalnya dagunya boleh nunduk sedikit, kita lihat nanti apakah ada perbedaan tinggi dari bagian punggung, dari bagian pinggang. Kalau memang dia ada skoliosis, akan terlihat satu bagian lebih tinggi dibandingkan sisi sebelahnya. Nah, kalau memang ada tinggi itu, saya tetap sarankan untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter. Karena dokter biasanya akan memerlukan pemeriksaan ronsen buat mengukur berapa besar derajat dari skoliosisnya. Duduk lagi. Nah ini dok, kalau ngomongin soal kelainan tulang, ini kan menarik banget nih yang tadi ini. Tapi kalau misalnya ada nggak sih dok kelainan tulang yang bisa terjadi gitu selain itu? Kelainan tulang? Tuh banyak banget kelainan tulang, betul. Kalau yang kita omongin tadi skoliosis itu baru kelainan lengkung dari tulangnya, baru lengkungnya doang loh. Tapi skoliosis sendiri, tulangnya sendiri banyak banget kelainannya, kayak pengeroposan yang osteoporosis, kemudian radang pada sendi nih, tulangnya jadi rusak juga, itu osteoartritis, kemudian tulang belakang itu juga bisa dia bergeser ke sana. Itu namanya apa? Spondylolisis. Jadi tulang belakangnya dia bisa bergeser, kemudian juga ada yang tumbuhnya dari tulang belakang itu kiri kanannya nggak sama ke sana. Jadi kelainan tulang banyak sekali. Dan banyak juga treatmentnya masing-masing ya dok ya? Betul, tergantung dari apa kelainannya. Ada obat yang harus diminum nggak dok? Sayangnya skoliosis itu nggak ada obat minum, nggak ada obat oles, dan nggak ada obat suntiknya. Jadi cuman treatment, latihan, kemudian pemakaian brace. Pilihan terakhir baru operasi ke sana. Betul. Sobat Tujuh, makasih ya udah nonton di Ask the Doctor kali ini barengan sama Dokter Yosi, ya kan? Yang pasti kita harus lebih aware dong sama postur tubuh sendiri, ya kan? Jangan sampai kita juga
salah untuk yang namanya treatment. Nah, itu juga nih, jangan lupa kasih tahu buat Sobat 7 semua untuk nonton terus Ask the Doctor setiap hari Senin jam 4:30. Dan habis ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalau gitu Lisa dan juga Dr. Yelsi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.